The windows of Ukraine still can't believe what they're witnessing. Sound follows light. Apakah invasi Rusia ke Ukraina merupakan bagian dari nubuatan akhir zaman? Banyak pemimpin Kristen yang mengamati dengan seksama untuk mencari tahu mengenai hal ini. Beberapa orang telah mengklaim bahwa nubuatan Tuhan sedang digenapi. Sementara ada lainnya yang berpendapat bahwa masih terlalu dini untuk mengatakannya. Pendiri media penyiaran Kristen CBN, Pat Robertson, melalui The 700 Club pada hari Senin 28 Februari yang lalu, berbicara tentang mengapa ia percaya bahwa perang Rusia-Ukraina kemungkinan cocok dengan nubuatan akhir zaman di Alkitab. Dalam tayangan itu, Robertson berulang kali mengutip Yehezkiel 38 dan mengklaim bahwa Tuhan sedang bersiap-siap untuk melakukan sesuatu yang menakjubkan dan itu akan digenapi. Robertson mengutip bagian ayat dari kitab Yehezkiel 38 ayat 1 hingga 6 yang berbicara tentang bangsa-bangsa yang bersatu suatu hari nanti untuk bangkit melawan Israel. Secara khusus, nubuatan tersebut tampaknya akan dimulai dari invasi Rusia terhadap Ukraina yang saat ini sedang terjadi. Datanglah firman Tuhan kepadaku. Hai anak manusia, tunjukkanlah mukamu kepada Gog di tanah Magog, yaitu Raja Agung negeri Mesek dan Tubal, dan bernubuatlah melawan dia dan katakanlah, beginilah firman Tuhan Allah. Lihat, aku akan menjadi lawanmu, hai Gog Raja Agung negeri Mesek dan Tubal. Aku akan menarik engkau dengan mengenakan kelikir pada rahangmu dan membawa engkau keluar beserta seluruh tentaramu, yaitu pasukan berkuda. Semuanya berpakaian lengkap, suatu kumpulan orang banyak dengan perisai besar dan kecil, dan semuanya berpedang di tangannya. Orang Persia, Ethiopia, dan Put menyertai mereka, dan semuanya dengan perisai dan ketopong. Orang Gomer dengan seluruh bala tentaranya, Betogarma dari utara sekali dengan seluruh bala tentaranya. Banyak bangsa menyertai engkau. Yehezkiel 38 ayat 1 hingga 6. Dia menjelaskan tentang lokasi Ukraina melalui peta. Dia menunjuk bahwa Ukraina berlokasi tepat di antara Bulgaria, Turki, dan Yunani. Hal ini mendorong Rusia untuk mengendalikan posisi tersebut. Melalui ayat ini, dia menafsirkan jika nama-nama yang ada di dalam ayat ini merupakan nama-nama negara saat ini, di mana Gomer adalah Ukraina, Gog adalah Rusia, Magog adalah Kazakhstan, Uzbekistan, Turkmenistan, Armenia, dan Azerbaijan. Persia adalah Iran, Betorgama, dan Tugal adalah Turki dan Suriah. Put adalah Libya dan Ethiopia adalah Sudan Utara dan Mesir. Semua pasukan di sana akan datang melawan Israel di akhir zaman. Dan Tuhan berkata, aku akan menghadapinya. Terang Robertson seperti dikutip dari CBN. Dia melanjutkan bahwa pasukan Putin dan Presiden Turki Erdogan suatu hari nanti akan bekerja sama untuk membentuk tentara yang luar biasa di hari-hari terakhir. Saya pikir Anda bisa mengatakan, ya, Putin sudah gila. Dan ya, mungkin begitu. Tetapi pada saat yang sama, dia dipaksa oleh Tuhan. Dia pergi ke Ukraina, tapi itu bukan tujuannya. Tujuannya adalah untuk melawan Israel pada akhirnya. Dan dia akan terhubung dengan Turki melintasi jembatan kecil dan mereka akan bersatu. Kemudian Anda akan melihat ke bawah, ke Sudan Utara dan ada negara Muslim di sana. Dan di sanalah mereka semua berada. Persia tentu saja adalah Iran, ungkap Robertson. Robertson kemudian mengutip Yehezkiel 38 ayat 18 hingga 22 yang berkata, pada waktu itu, pada saat Gog datang melawan tanah Israel, demikianlah firman Tuhan Allah. Amarahku akan timbul dalam murkaku, dalam cemburuku, dalam api kemurkaanku, aku akan berfirman. Pada hari itu pasti terjadi gempa bumi yang dahsyat di tanah Israel. Ikan-ikan di laut
burung-burung di udara, binatang-binatang hutan, segala binatang melata yang merayap di bumi, dan semua manusia yang ada di atas bumi akan gentar melihat wajahku. Gunung-gunung akan runtuh, lereng-lereng gunung akan longsor, dan tiap tembok akan roboh ke tanah. Dan aku akan memanggil segala macam kekejutan terhadap Gog. Demikianlah firman Tuhan Allah, sehingga pedang seorang akan memakan yang lain. Aku akan menghukum dia dengan sampar dan tumpahan darah. Aku akan menurunkan hujan lebat, rambun, api dan hujan belerang ke atasnya dan ke atas tentaranya dan ke atas banyak bangsa yang menyertai dia. Robertson menjelaskan bahwa sesuai dengan Yehezkiel 38, Ukraina adalah kunci yang menghubungkan Bulgaria, Yunani, dan Turki, di mana negara-negara ini nantinya akan berbalik melawan Israel dan Tuhan sendiri akan berhadapan dengan mereka. Senada dengan Robertson, Pendeta Greg Laurie dari Harvest Christian Fellowship juga mengutip Yehezkiel dan mengisyaratkan bahwa apa yang dunia lihat hari ini bisa menjadi pendahulu dari pertempuran Gog dan Magog yang dirujuk dalam Alkitab. Kita semua menyadari apa yang terjadi di Ukraina sekarang. Mereka diserang dari Rusia dan orang-orang bertanya, apakah ada arti penting dari semua ini secara kenabian? Tanya Laurie. Banyak sarjana Alkitab percaya pada Yehezkiel 38 ketika berbicara tentang Magog menyerang Israel, bahwa itu adalah Rusia modern. Jelasnya, mencatat bahwa dalam pasal yang sama, Alkitab mengatakan bahwa orang-orang Yahudi akan tersebar dan dikumpulkan kembali di tanah mereka. Sebuah nubuat yang diyakini oleh beberapa orang Kristen dan Yahudi telah digenapi pada tahun 1948 dengan berdirinya negara Israel. Saya percaya kita hidup di hari-hari akhir zaman. Saya percaya Kristus bisa datang kembali kapan saja. Ada tanda-tanda saat Alkitab memberitahu kita untuk mencari. Dan faktanya, Yesus menyamakannya dengan nyeri persalinan pada seorang wanita yang siap melahirkan. Nubuatan itu semakin dekat, terang Laurie. Dia menyampaikan tanda-tanda yang kita lihat saat ini menjadi bukti bahwa Yesus akan datang kembali. Lihat Matius 24. Apa yang Yesus sampaikan? Pada hari-hari terakhir akan ada perang dan desas-desus tentang perang. Jadi ini adalah perang dalam skala yang sudah lama tidak kita lihat. Lanjutnya, Laurie mengingatkan kendati nubuatan akhir zaman akan digenapi, orang percaya perlu terus berdoa untuk keadaan saat ini, khususnya bagi rakyat Ukraina yang tengah menderita karena perang. Mereka sedang mengalami masa penderitaan yang hebat saat ini. Doakan mereka. Berdoalah agar Tuhan memberikan hikmat kepada para pemimpin kita, karena mereka membuat keputusan yang sangat penting di hari-hari mendatang, pungkasnya. Ya, kita percaya bahwa setiap keadaan yang terjadi di dunia ini ada di bawah kendali Tuhan. Yang perlu kita lakukan adalah mengambil posisi untuk berdoa dan memberkati orang-orang yang saat ini tengah menderita akibat konflik. Sementara banyak video yang beredar yang menyerukan doa dan menyatakan keyakinan mereka. Seorang ahli Alkitab lainnya mengatakan bahwa sementara ini merupakan teori yang bisa diterapkan. Lebih baik untuk sedikit lebih berhati-hati. Saya telah menjadi orang Kristen yang berjalan bersama Tuhan selama 50 tahun. Dan saya telah melihat spekulasi semacam ini selama 50 tahun. Kata David Parsons, Wakil Presiden dan Juru Bicara Internasional Senior untuk Kedutaan Besar Kristen Internasional di Yerusalem. Selama 25 tahun saya di Israel. Saya juga melihatnya di antara orang-orang Yahudi. Meskipun mungkin mereka tidak begitu terobsesi seperti beberapa orang Kristen. Dia mengakui bahwa banyak sarjana Kristen ketika mereka membaca Yehezkiel 38 dan 39 berbicara tentang Armageddon, atau dalam istilah Yahudi, pertempuran Gog dan Magog. Tapi dia berkata, saya hanya mencoba untuk menjauh dari spekulasi semacam itu. Tetapi dia mengatakan
bahwa niat orang-orang Kristen itu baik. Mereka mencari tanda-tanda keakuratan Alkitab. Saat kegelapan, masa-masa sulit datang, Anda ingin bisa melihat sekeliling dan melihat tanda tertentu yang tercantum dalam firman Tuhan. Karena itu, memberi Anda jaminan bahwa Dia memegang kendali dan Anda tidak perlu takut, kata Parsons. Tetapi dia mencatat bahwa kitab Yehezkiel juga berbicara tentang Israel yang tinggal di desa-desa yang tidak berdinding dan benar-benar berdamai dengan tetangganya ketika negara itu tiba-tiba mengalami serangan mendadak. Itu benar-benar tidak menggambarkan situasi hari ini, kata Parsons. Anda harus menjadi negara yang paling waspada di bumi. Jadi saya memiliki pandangan yang berbeda.